Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan tentang modul yang pertama, di mana sebelum masuk ke program, kita perlu memahami bahwa ketika sebuah balok diberi beban merata, balok tersebut akan mengalami lentukan dan lentur. Besarnya lentur ini dipengaruhi oleh panjang balok, besar beban, sifat material, dan ukuran penampang balok. Nah, pada modul pertama ini, saya akan menjelaskan tentang program Python untuk menghitung lentur maksimum pada balok sederhana yang menerima beban merata. Pada bagian pertama, di sini ada import 6 as unit dan import matplotlib, di mana pada bagian ini saya mengimpor dua library, di mana library 6 itu digunakan untuk membantu perhitungan numerik dan membuat data dalam bentuk array, sedangkan matplotlib digunakan untuk menampilkan grafik sehingga selentur dapat divisualisasikan. Jadi yang kedua ini dia mengimpor dua library. Jadi ini terbagi dua, di mana yang pertama itu sebenarnya yang pertama dan yang kedua itu sama, cuman pada yang kedua ini saya tambahkan untuk program em, meng- menampilkan grafik sehingga selentuk ini dapat divisualisasikan. Jadi mungkin saya akan menjelaskan yang kedua saja supaya langsung bisa sampai ke grafiknya. Nah, kemudian pada bagian kedua ini digunakan fungsinya bernama lentur maksimum, di mana tujuan fungsi ini adalah mengumpulkan seluruh proses perhitungan ke dalam satu tempat agar program lebih rapi. Nah, di mana parameter yang dimaksudkan yaitu ada L panjang balok, W beban merata, E modulus elastisitas, D lebar penampang, dan H merupakan tinggi penampang. Kelima dari data ini nantinya akan digunakan dalam seluruh proses perhitungan. Kemudian pada bagian ketiga ada menghitung momen inersia, kemudian ada menghitung lentur maksimum. Nah, selanjutnya pada bagian input, pada menginput ini, sebelum ini kalau kita lihat yang di atas itu ada bagian return delta max, di mana pada program ini mengembalikan hasil bagian ke program utama, atau pada fungsi ini itu mengembalikan hasil perhitungan ke program utama. Jadi setelah nilai lentur maksimum ditemukan, hasil tersebut dikirim keluar dari fungsi agar bisa ditampilkan kepada pengguna. Nah, kemudian pada yang selanjutnya yaitu kita bisa lihat di sini eh, menginput data, di mana lplot ini, kode ini adalah meminta pengguna memasukkan panjang balok. Jadi plot ini adalah meminta pengguna memasukkan panjang balok, kemudian kode berikutnya meminta beban merata, modulus elastisitas, lebar penampang, dan tinggi penampang. Nah, setelah itu akan memanggil fungsi untuk menghitung bentuk maksimum, yang dimana pada ini menghasilkan hasilnya. Jadi print ini merupakan kode ini digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan kepada pengguna. Jadi setelah proses selesai, pengguna dapat langsung mengetahui berapa besar lentur maksimum yang terjadi pada balok. Nah, kemudian pada plotting grafik lentur maksimum ini kita bisa digunakan pada X and value in space 0L status itu merupakan untuk membagi panjang balok menjadi 100 titik. Tujuannya agar bentuk bentuk dapat digambarkan secara halus. Kemudian kode ini digunakan, yang Y ini digunakan untuk lanjutan pada setiap sepanjang balok. Nah, untuk yang terakhir di sini, yang ini itu digunakan untuk menampilkan grafik. Pada sumbu Y menunjukkan posisi panjang balok dan sumbu Y menunjukkan besar lanjutan. Nah, bisa kita coba di sini, kita bisa coba kasih masuk langsung untuk menghasilkan datanya ya, data dari programnya. Kita bisa kasih masuk dua, kemudian bisa libel.
kemudian berarti ini kita kasih masuk ke rumah satu, kemudian kita hitung di penempatnya kemudian. Nah, dia akan menghasilkan grafik linter maksimumnya. Nah, ini kan grafiknya. Kita bisa juga kasih masuk yang di atas untuk kalau kita mau tahu hasil linter maksimumnya. Kita kasih. Nah, ini kan di sini kita menghasilkan lentur maksimumnya, tapi untuk kalau kita mau visualisasikan secara grafik, ini definisi kedua kita bisa langsung taruh ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk modul pertama, kemudian dilanjutkan oleh teman saya pada modul kedua. Baik, saya Siti Nureski Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan modul 2, yang dimana program desain saluran drainase menggunakan Python. Pada modul 2 ini, saya membuat program sederhana menggunakan bahasa Python untuk menghitung dimensi saluran drainase terbuka menggunakan persamaan Manning. Kemudian program ini menerima input berupa debit aliran, kemiringan saluran, koefisien Manning, dan lebar saluran. Kemudian program menghitung dimensi saluran dan menampilkan gambar penampangnya. Dapat kita lihat di sini, saya mengimpor matplotlib titik pplot asplt ini digunakan untuk membuat gambar atau visualisasi penampang saluran drainase. Kemudian saya menginput hitung dimensi saluran, yang dimana di sini rumus inti menghitung luas penampang saluran menggunakan persamaan Manning. Di sini dapat kita lihat rumusnya. Kemudian di sini saya juga memasukkan rumus menghitung kedalaman aliran. Kemudian saya menginput gambar saluran yang mana membuat gambar luas penampang saluran, yang dimana PLT-PLT ini eh, menunjukkan figur grafik. PLT figur ini menunjukkan figur grafik, kemudian ada yang menunjukkan garis penampang, kemudian ada memberi arsiran air, kemudian ada yang memberi judul dan label, grid dan skala. Dan di sini dapat kita lihat ada PLT Show, yang dimana dia akan menampilkan gambar penampang salurannya. Kemudian pada bagian ini, nah, kemudian pada bagian input data dari pengguna, di sini saya memasukkan Kui sebagai atau Kui ini eh, sebagai debit puncak. V sama dengan debit puncak. Kemudian di sini saya memasukkan juga satuannya, tidak lupa dengan satuannya. Kemudian N sama dengan koefisien Manning. Kemudian ada SO sebagai eh, kemiringan dasar saluran. Kemudian di sini saya menginput hitung dimensi saluran. Kemudian kemudian saya memasukkan output hasil perhitungan. Nah, di sini dapat kita coba perhitungannya. Saya akan mengambil salah satu soal. Contohnya seperti debit puncak itu saya ambil 4,25. Kemudian koefisien bandingnya itu saya ambil 0,015. Kemudian kemiringan dasar saluran saya masukkan
0,002. Nah, di sini di sini dia akan memunculkan hasil perhitungan dari luas penampang saluran dan kedalaman aliran dari perintah yang saya masukkan sebelumnya. Dan eh, ini pula menampilkan grafik atau gambar yang bukan grafik, tapi gambar yang saya suruh sebelumnya, yang saya input seperti itu. Dan di sini menampilkan gambar luas penampang saluran yang dimana menunjukkan hubungan kedalaman aliran dan lebar salurannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Eh, Selanjutnya, modul 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang modul 3 yang dimana modul 3 ini membuat program Python untuk menghitung kedalaman pemancang dinding turap baja menggunakan metode Newton-Raphson. Program ini digunakan untuk mencari nilai kedalaman pemancang berdasarkan keseimbangan tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Karena persamaannya berbentuk non-linear, maka penyelesaian dilakukan menggunakan metode numerik atau Newton-Raphson. Jadi yang pertama kita itu mengimport math, yang dimana pada bagian ini saya mengimport library math. Library ini digunakan untuk fungsi matematika seperti tangen dan konversi derajat radian. Selanjutnya itu input data. Itu fungsi untuk menghitung nilai FD. Jadi input data ini eh, digunakan untuk menerima data input dari pengguna. Jadi data yang dimasukkan itu adalah H, tinggi dinding turap, D itu tebakan awal kedalaman pemancang, dan P itu sudut geser tanah. Jadi ini kita menggunakan rumus KA yang dimana pada bagian ini kita menghitung konversi tekanan tanah aktif menggunakan rumus tan kuadrat sama dengan eh, 45 derajat dikurang pi per 2. Nah, selanjutnya itu kita untuk koefisien pasif yang dimana kita menggunakan rumus tan kuadrat dalam kurung 45 derajat ditambah pi per 2. Bagian ini kita menghitung koefisien tanah pasif. Lalu di sini kita menghitung fungsi D. Bagian ini mendefinisikan fungsi utama yang akan dicari akarnya menggunakan metode Newton-Raphson. Jadi kita masukkan rumusnya yaitu uh, KP dikali D kuadrat dikurang KA dalam kurung H tambah D kuadrat. Tujuannya ini adalah untuk mencari metode tujuannya metode Newton-Raphson adalah untuk mencari nilai D sehingga fungsi ini mendekati nol. Lalu selanjutnya itu kita membuat turunan fungsi ya metode Newton-Raphson untuk mencari akar dari FD. Ah, metode Newton-Raphson ini membutuhkan turunan pertama dari fungsi. Turunan fungsi yang digunakan yaitu FD, F, F aksen D sama dengan 3KP D kuadrat kurang 3KA dalam kurung H ditambah D tutup kurung dikalikan kuadrat. Ini.
kita untuk mencari turunan fungsi yang digunakan. Lalu selanjutnya itu kita menentukan toleransi interaksi maksimum. Bagian ini menentukan batas toleransi dan jumlah interaksi maksimum. Toleransi ini berarti iterasi berhenti jika sudah sangat mendekati nol. Dan max dan max iteration ini digunakan sebagai pengaman agar program tidak melakukan interaksi tanpa batas. Ini. Baik, kita akan menentukan nilai awal interaksi yang dimana pada bagian ini program menggunakan tebakan awal yang dimasukkan pengguna sebagai nilai awal iterasi Newton-Raphson. Lalu, for in range, itu bagian ini melakukan perulangan iterasi Newton-Raphson. Iterasi digunakan sampai solusi converge. Nah, ini selanjutnya menghitung nilai fungsi dan turunan. Yang dimana program ini menghitung nilai fungsi dan nilai turunannya pada setiap iterasi. Lalu selanjutnya itu kita memasukkan rumus Newton-Raphson yang dimana eh, rumusnya itu bagian ini merupakan inti metode dari Newton-Raphson. Inti metodenya rumus ini digunakan untuk memperbaiki nilai pendekatan D pada setiap iterasi. Kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu dn plus 1 sama dengan dn kurang f dalam kurung dn per f aksen dalam kurung dn. Rumus. Lalu selanjutnya itu kita mengecek eh, konvergensi. Kita mengecek eh, apakah dia konvergensi atau tidak. Dan program ini memeriksa apakah sudah sangat mendekati nol atau tidak. Jika sudah memenuhi toleransi, maka iterasi dihentikan. Karena ini tidak memenuhi, maka kita akan lanjutkan. Yaitu dengan cara menginput nilai awal, yaitu H, yaitu masukan tinggi dinding turap. Dan selanjutnya itu kita masukkan nilai pi sudut geser dalamnya dalam bentuk derajat dan memasukkan nilai D atau tebakan awal. Lalu itu menampilkan hasilnya. eh, Menampilkan hasilnya bagian ini menampilkan hasil perhitungannya dan output hasil perhitungannya. Program ini menampilkan hasil berupa tinggi turap, sudut geser tanah, dan koefisien aktif, serta koefisien pasif dan kedalaman pemancang hasil iterasi. Jadi, kita akan memasukkan tinggi dinding turapnya itu, sorry ya, tinggi dinding turapnya itu tadi kira-kira tinggi dinding turapnya itu eh, 10 meter. Masukkan sudut geser. Lalu kita masukkan sudut geser dalam tanahnya itu 60 derajat. Serta nilai D-nya itu kita akan memasukkan 6. Kita akan memasukkannya nilai 65. Jadi, untuk
tinggi dinding turap 10 meter dan sudut geser dalamnya 60 derajat serta tebakan awal kedalaman pemancang itu dinding turap bajanya itu 2,00 sekian meter. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.